A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta dan seluruh isinya. Serta tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu tercurah hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Azhar MA selaku dosen pembimbing mata kuliah praktikum retorika dakwah dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya, Ninda Ulia Sapane dengan NIM 0101181032 untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Pemuda sebagai Pengisi dan Penjaga Masjid. Teman-teman sekalian, ada banyak hal yang kita cemaskan dari kondisi masjid saat ini, khususnya tentang posisi dan keterlibatan pemuda di masjid-masjid. Kecemasan ini memang kerap kali menjadi bahan perbincangan. Kita sama-sama telah mengamati persoalan tersebut tentang bagaimana ketersediaan sumber daya pemuda Islam yang ada di setiap masjid. Setidaknya melalui ini kita dapat melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara masjid yang satu dengan masjid yang lainnya, kesenjangan-kesenjangan antara masjid yang satu dengan masjid yang lainnya, dan bagaimana kondisi pemuda-pemuda Islam di sekitaran masjid tersebut. Isu kesenjangan sumber daya pemuda masjid merupakan kondisi tertentu di mana hal ini akan membuat kemajuan perkembangan umat Islam akan menjadi semakin lambat. Kemajuan umat Islam akan semakin cepat terwujud jika antusiasme pemuda di masjid menjadi lebih masif dan tidak timpang antara satu masjid dengan masjid lainnya. Jika di masjid lain pemudanya aktif untuk melakukan sejumlah aktivitas, maka seharusnya pada saat yang bersamaan pemuda yang ada di masjid lainnya melakukan hal yang sama. Sehingga dengan demikian sumber daya pemuda di masjid ini menjadi kekuatan yang dominan untuk mengembangkan kehidupan umat yang lebih baik. Kesenjangan potensi inilah yang mendorong kita untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Dan peluang besar untuk melakukan konteks keumatan dan keumatan ini ada, begitu loh. Masjid adalah rumah Allah, tempat berkumpulnya semua umat Islam, apapun mazhabnya, berapapun usianya, dan apapun latar belakang keislamannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita lihat bersama, salah satu faktor penting yang menyebabkan kesenjangan sumber daya pemuda di masjid saat ini adalah ketiadaan ruang bersama para pemuda muslim masjid-masjid yang ada. Ruang bersama seperti apa yang dimaksud? Ruang bersama yang menghadirkan seluruh macam aktivitas mulai dari ekonomi, kegiatan kajian, kegiatan pendidikan, dan juga lainnya tanpa melihat latar belakang keislamannya maupun warna organisasinya. Ruang bersama ini dibutuhkan agar pemuda atau remaja muslim juga dapat berbicara tentang kebijakan ekonomi umat, agar pemuda Islam lainnya yang juga mengerti dan paham tentang teknologi akan berbicara tentang pemanfaatan teknologi untuk umat Islam dan seterusnya. Nah, bagaimana ruang masjid ini? Ruang masjid ini harus diciptakan dan senantiasa menghadirkan ruang bersama yang dapat memfasilitasi seluruh potensi pemuda Islam. Teman-teman sekalian, perlu kita sadari bahwa keberadaan sekat-sekat keislaman yang kini semakin tebal telah menciptakan hal-hal yang tidak produktif bagi pemuda-pemudi. Pemuda muslim sekarang secara pikiran sulit untuk saling bertemu. Pada akhirnya, pemuda muslim semakin tidak peka dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Pemuda muslim tidak lagi responsif dengan banyak hal yang terjadi, sehingga mendatangkan kerugian kita sebagai umat Islam. Ironisnya teman-teman sekalian, bahkan pemuda muslim berjarak dengan masjid serta absen di dalam pengelolaan masjid. Padahal banyak sekali permasalahan dasar yang sudah menuntut keharusan banyak pemuda muslim untuk lebih banyak memberikan perhatian dan bergerak bersama membangun melalui masjid.
Seperti isu-isu dasar ekonomi tanpa perlu melihat sekat-sekat tertentu, sepertinya perlu untuk dinaikkan kembali untuk membuat banyak pemuda muslim lebih peka pada perkembangan keumatan. Ketersediaan sumber daya ekonomi Islam, kelayakan hidup umat Islam, serta peningkatan taraf hidup dan sejumlah hal lainnya. Oleh karena itu, kita harus kembali melakukan pengarus utamaan sebuah pikiran penting bahwa masjid adalah wajah umat Islam. Masjid adalah gambaran yang sebenarnya dari spirit keislaman suatu pemuda dan suatu bangsa. Dan prinsip yang paling utama dalam membangun peradaban umat Islam dapat dimulai dengan meramaikan seluruh kegiatan yang ada di masjid. Demikian ceramah saya pada kesempatan kali ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua terkait dengan pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.